Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Halwan Fauzi dengan NIM 20104090078 dari kelas MPIC. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan hasil resume saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan menggunakan materi dari skripsi dengan judul Peranan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan bagi Kepala Madrasah dalam Pengambilan Keputusan di Madrasah Sanawiyah atau MTS Diniyah Putri Lampung. Kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya di dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan terdapat kegiatan yang disebut pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor agar pengambilan keputusan menjadi efektif. Faktor yang bisa membantu kepala madrasah dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya sistem informasi manajemen. Kepala madrasah akan berperan sesuai dengan keputusan apa yang diambil sehingga akan terjadi efektivitas manajemen yang baik. Pengelolaan atau manajemen yang baik dalam suatu lembaga pendidikan menjadi hal yang sangat mutlak bagi keberlangsungan hidup lembaga tersebut. Salah satu hal penting yang dapat mempertahankan bahkan mengembangkan sebuah lembaga pendidikan yaitu pengelolaan sistem informasi secara tepat. Pengambilan keputusan kepala madrasah yang didukung oleh sistem informasi manajemen membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Informasi ini berasal dari berbagai bagian yang ada di sekolah seperti kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana, dan kurikulum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sedangkan pengertian informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Manajemen sendiri berasal dari kata to manage atau yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan pengertian sistem informasi manajemen pendidikan adalah adanya sistem sumber daya manusia dan sistem teknologi yang saling berhubungan sehingga keduanya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi penggunanya sehingga dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada atau masalah yang ditemuinya. Kedua yaitu fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. Dan yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Adapun tujuan utama sistem informasi manajemen yaitu untuk membantu seluruh hierarki kepengurusan dalam organisasi dari manajemen hierarki puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan secara keseluruhan sampai pada manajemen hierarki pertama yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Kemudian tujuan dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, pertanggungjawaban publik yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang ketiga, memberi sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi maupun kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengelolaan data dalam sistem informasi manajemen. Menurut Tirin dalam buku Khairil Anwar,
Pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang atau simbol, baik verbal maupun non-verbal. Adapun alur yang dapat diambil dalam sistem informasi manajemen merupakan salah satu kriteria efektivitas suatu sistem informasi manajemen. Langkah-langkah pemrosesan langkah data tersebut adalah yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, dan yang ketiga pemeliharaan data. Oke, selanjutnya yaitu komponen sistem informasi manajemen. Komponen dalam sistem informasi manajemen ada 5. Yang pertama manusia, yang kedua prosedur, yang ketiga hardware, yang keempat software, dan yang kelima data. Selanjutnya terkait pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan sendiri adalah pemilihan alternatif yang di dalamnya sudah sesuai dengan data, fakta yang nantinya dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada. Tipe-tipe pengambilan keputusan sendiri secara ringkas yaitu diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Yang pertama keputusan terstruktur atau structured decision, yang kedua keputusan setengah terprogram, dan yang ketiga keputusan tidak terstruktur. Selanjutnya itu jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan dapat disusun berdasarkan berbagai sudut pandang dan secara garis besar dikenal 3 jenis keputusan. Yang pertama yaitu keputusan berdasarkan tingkat kepentingan, yang kedua keputusan yang berdasarkan regularitas, dan yang ketiga keputusan berdasarkan lingkungan. Selanjutnya faktor-faktor pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi maupun lembaga pendidikan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, posisi atau kedudukan. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, situasi. Yang keempat, kondisi. Dan yang kelima, tujuan. Adapun model-model pengambilan keputusan, ada banyak sekali model pengambilan keputusan ya. Yang pertama ada model Midburg atau Drucker dan Simon. Yang kedua, model pengambilan keputusan rasional. Yang ketiga, model pengambilan keputusan klasik. Yang keempat, model pengambilan keputusan perilaku. Yang kelima, model Fromm dan Newton. Yang keenam, model pengambilan keputusan Carnegie. Dan yang ketujuh, model pengambilan keputusan gaya kepemimpinan Chung dan Magnuson. Selanjutnya itu ada tahap pengambilan keputusan. Robin sendiri menjabarkan proses pembuatan keputusan ataupun pengambilan keputusan melalui 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, pengalokasian bobot kriteria. Yang keempat, pengembangan alternatif. Yang kelima, analisis alternatif. Yang keenam, pemilihan sebuah alternatif. Yang ketujuh, implementasi alternatif. Dan yang kedelapan, evaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya itu fungsi kepala sekolah. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah pengambilan sebuah keputusan. Seorang pemimpin ataupun seorang pimpinan sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan sebuah keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap dari para pengikutnya. Hal ini menentukan kinerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun beberapa fungsi kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai manajer, yang kedua kepala sekolah sebagai administrator, yang ketiga kepala sekolah sebagai supervisor, dan yang keempat kepala sekolah sebagai pemimpin. Demikian tadi hasil resume saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.